له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين jemaah salat maghrib yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nafas hingga hari ini, yang masih menahan ajal kita, yang masih memberi kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Maka hari ini ana di sini ingin menasihati sesama muslim, karena nasihat itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Bukan berarti ana lebih baik daripada antum semua. Bukan berarti amalan ana lebih mulia. Bukan pula berarti bahwa ana sudah pasti masuk surga. Tapi ana di sini untuk saling nasihat menasihati, mengikuti perintah Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan, baik yang sembunyi-sembunyi ataupun yang terang-terangan. Maka dengan itu kita semua pendosa, akan tetapi saling nasihat menasihati adalah keharusan kita sebagai seorang muslim. Kalaupun tidak ada orang yang bersalah atau hanya orang suci saja yang berhak untuk menasihati, maka sungguh tidak ada manusia dimanapun yang boleh menasihati setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu kita sebagai umatnya harus menjalankan perintahnya, yaitu berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, 3 hari lagi dengan izin Allah Azza wa Jalla kita akan memasuki bulan yang sangat agung, bulan yang selalu kita tunggu,
bulan yang penuh dengan rahmat Allah Azza wa Jal, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan pembebasan dari api neraka. Namun pertanyaannya, apakah kita akan sampai pada hari itu? Apakah ada yang menjamin kita masih hidup hingga akhir Ramadan tahun ini? Atau justru Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan tentang kematian. Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Allah tidak mengatakan setiap yang bernyawa akan tua. Tidak pula mengatakan setiap yang bernyawa pasti akan sakit. Tetapi Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kematian terkadang datang dengan muqaddimah, entah sakit, atau usia kita tua, atau dengan musibah-musibah. Namun seringkali pula ia datang tanpa ada tanda. Tidak melihat kita kaya atau kita miskin, tidak melihat kita tua atau muda, tidak melihat kita kuat atau lemah, tidak melihat kita besar atau kecil, ganteng ataupun cantik. Kematian pasti akan datang. Bahkan kalaupun kita berada di bentang yang sangat kokoh, walaupun rudal tidak bisa mempan misalnya, walaupun kita dijaga oleh pasukan elit 24 jam setiap harinya, namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan mengingatkan kita, aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkanmu meskipun kamu berada di bentang yang sangat kokoh. Kematian akan datang tanpa bisa dihentikan dimanapun dan kapanpun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, tidak dapat mereka menundanya sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan dikerjakan besok, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana ia akan mati. Betapa banyak orang yang di tahun lalu masih bersama kita di shaf tarawih, masih berbuka bersama dengan kita, masih menangis di malam Lailatul Qadar. Hari ini mereka sudah berada di alam kubur, mereka sudah meninggal dunia. Maka pertanyaannya bukan dengan apakah kita akan bertemu dengan Ramadan, namun pertanyaannya dalam keadaan apa kita akan bertemu dengan Ramadan. Rasulullah SAW mengingatkan kembali tentang kematian. Beliau bersabda, "Aktsiru dzikra hadhil ladzat." Perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu kematian. Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kita atau menyuruh kita saling mengingat kematian atau sering untuk mengingat kematian? Karena orang yang ingat mati tidak akan menunda taubat. Orang yang ingat mati tidak akan meremehkan dosa. Orang yang ingat mati akan serius dalam ibadah. Sekarang mari kita bayangkan, jika Ramadan kali ini adalah yang terakhir untuk kita. Lalu setelah itu kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita akan bawa? Apakah kita akan membawa Ramadan
dengan penuh tilawah Al-Quran, dengan amal saleh, ataukah Ramadan yang penuh dengan kelalaian? Allah menggambarkan penyesalan setelah mati bagi orang-orang yang menyesal. Allah Azza wa Jalla berfirman, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ia berkata, duhai seandainya aku menyiapkan sesuatu untuk hidupku atau untuk akhiratku. Ramadan adalah kesempatan menyiapkan kehidupan yang sebenarnya. Karena kehidupan yang sebenarnya bukan di dunia ini. Hidup yang sebenarnya adalah setelah kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bulan yang mulia ini agar kita tidak melalaikannya. Qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan haus, tapi kemuliaan di dalam bulan Ramadan adalah madrasah takwa. Ramadan adalah kesempatan memperbaiki diri kita. Ramadan pula adalah peluang besar untuk menghapus dosa yang mungkin sudah bertumpuk bertahun-tahun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita tidak boleh menjalani Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Ramadan bukan pula rutinitas tahunan, namun Ramadan adalah proyek penyelamatan diri dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda mengingatkan kita yang masuk bulan Ramadan, yang mendapatkan bulan Ramadan. Beliau mengatakan, raghima anfu rajul. Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lah. Celaka seseorang yang mendapat di Ramadan, lalu Ramadan itu berlalu sebelum ia diampuni. Celaka. Artinya Ramadan bisa menjadi saksi yang memberatkan kita. Rasulullah SAW juga bersabda, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bayangkan para hadirin, Ramadan adalah tempat kita atau waktu kita untuk meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita sembunyikan. Dosa yang mungkin tidak diketahui oleh manusia, atau dosa-dosa yang kita tampakkan, dosa yang membuat hati kita gelap. Maka ingatlah Allah telah menjanjikan ampunan dalam satu bulan tersebut jika kita jalani dengan iman dan penuh pengharapan. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Rasulullah SAW juga bersabda, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Namun hadirin, bagaimana jika Ramadan ini adalah Ramadan terakhir? Bagaimana jika ini adalah kesempatan terakhir kita untuk berdiri di shaf tarawih, untuk sujud sepanjang malam, untuk membaca Al-Quran dengan hati yang penuh harap akan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Allah menggambarkan keadaan orang yang sudah meninggal dunia dengan penyesalan dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'mal salihan fima tarakt
Hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, ia berkata, "Ya Rabb, kembalikanlah aku agar aku dapat beramal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan." Orang sudah mati tidak meminta kembali untuk menambah harta, tidak meminta kembali untuk melanjutkan urusan dunia, tidak meminta kembali untuk menikmati kehidupan. Namun hanya satu keinginan mereka, yaitu kesempatan beramal saleh. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla, sekali-kali tidak. Tidak ada kesempatan kedua untuk kita." 3 hari lagi Ramadan akan datang. Ini bukan sekedar pergantian bulan. Ini mungkin kesempatan terakhir bagi kita untuk memperbaiki diri kita, memperbanyak istighfar, memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suffihatisy syayatin." Jika Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Dalam hadis lain, "Walillahi 'utaqa'u minan nar, wa dzalika fi kulli lailatin." Dan Allah memiliki hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka setiap malamnya. Setiap malam di bulan Ramadan ada nama yang Allah bebaskan dari api neraka. Kita tidak tahu apakah nama kita berada di dalamnya. Padahal kita harus ingat bahwa neraka itu nyata. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Narukum hadhihi juz'un min 70 juz'an min nari jahannam." Api kalian ini hanya satu bagian dari 70 bagian api jahannam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang menunjukkan bahwa betapa kerasnya siksaan neraka. Maka Ramadan yang akan kita masuki insyaallah adalah kesempatan menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Jika selama ini kita banyak lalai, mungkin inilah saatnya berubah. Jika selama ini Al-Quran jarang kita sentuh, mungkin inilah saatnya ia kembali menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Begitu indah rasanya ketika kita melihat dahulu di pondok kita sering membuka Al-Quran, kita sering membaca Al-Quran di masjid, di jalan-jalan, bahkan saat kita nyapu pun kita masih baca Al-Quran. Hari-hari yang begitu indah, namun sayangnya tidak bisa diulangi. Saat ini kita masih bisa mengulangi kegiatan itu, bukan peristiwa itu. Kita ulangi kegiatan itu dengan dekat dengan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu harapan untuk kita selebar-lebarnya, baik dengan Al-Quran ataupun yang lainnya, terutama pintu ampunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Wahai hamba-hambaku, Allah Azza wa Jalla masih memanggil kita dengan hamba-hambaku. Padahal kita membangkang kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berdosa. Namun Allah Azza wa Jalla masih memanggil kita dengan hamba-hambanya. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas terhadap diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah
mengampuni dari semua dosa yang kita lakukan. Kita juga diingatkan oleh hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari lisan nabinya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah azza wa jalla meridainya, qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, ya bani Adam, wahai anak manusia, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku, berharap kepadaku, maka aku akan mengampunimu atas apa atau atas dosa-dosa yang telah engkau lakukan, wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya bani Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosamu bisa mencapai tingginya langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, ghafartu laka, maka aku akan mengampunimu, wala ubali, dan aku enggak peduli. Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi khurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sebesar bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau datangi diriku dengan tidak menyekutukanku dengan apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku datangi engkau dengan ampunan sebesar bumi pula. Allah azza wa jalla datangi kita, bukan kita datangi Allah, tapi Allah datangi kita selama kita memohon ampun kepada Allah azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, badiru bil a'mali, bersegeralah dalam beramal, sab'an, sebelum datang 7 perkara. Di antaranya di dalam hadis tersebut, hal tantaziruna illa faqran mansiyan. Apakah kalian menunggu kemiskinan yang melalaikan, au ghinan mutghiyan, kekayaan yang melampaui batas, au maradan mufsidan, sakit yang merusak, au haraman mufannidan, tua yang melemahkan, au mautan majhizan, atau kematian yang datang tiba-tiba. Inilah 7 dari yang disampaikan oleh Rasul, yang dimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang juga mengingatkan kita agar kita tidak terlalu mengejar dunia dan lalai akan akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla, marilah kita memasuki bulan Ramadan bukan dengan hati yang biasa-biasa saja, tapi dengan hati yang siap berubah. Mari kita niatkan, mungkin ini Ramadan terakhir untuk kita, maka kita tidak akan menyia-nyiakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan untuk kita,
tentang salah satu kejadian atau kondisi kita nanti di akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tidak ada gunanya harta dan tidak ada gunanya anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Hadirin, Ramadan tinggal menghitung hari. Kematian pun tinggal menunggu waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk setiap kita. Bisa jadi ana duluan, atau ada di antara salah satu kita duluan. Kita harus siap. Yang namanya kematian yang penuh dengan misteri. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Kita pula tidak bisa menunda kematian. Kalaupun datang malaikat, kita nggak bisa stop. Jangan dulu malaikat, saya ini masih belum siap. Amalan saya masih sedikit. Dosa saya terlalu banyak kepada Allah Azza wa Jalla. Pembangkangan diri saya kepada Allah sangatlah banyak. Baik yang saya tutup-tutupi ataupun yang terlihat. Kita tidak bisa menunda itu. Ia datang tanpa muqaddimah ataupun ia datang tanpa muqaddimah. Tetapi kita bisa memaksimalkan Ramadan. Semoga kita bertemu dengan Ramadan. Mari kita niatkan dengan sungguh-sungguh. Ramadan tahun ini bukan Ramadan biasa. Ramadan tahun ini adalah Ramadan perubahan. Ramadan tahun ini adalah Ramadan taubat. Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik dalam hidup kita. Jika setelah Ramadan hati kita lebih lembut, hati kita lebih terjaga, Al-Quran lebih kita cintai, maka barangkali itu adalah tanda Ramadan kita telah berhasil. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Ramadan ini sebagai sebab keselamatan kita di hari ketika kita berdiri sendirian, tidak dengan siapapun, tidak dengan orang tua, tidak dengan teman, tidak dengan anak, tidak ada yang menemani kita. Hanya kita sendiri yang mempertanggungjawabkan amalan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita pun mungkin akan merasakan diri kita itu sehancur-hancurnya. Kapan? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan seluruh dosa yang kita lakukan di dunia ini, baik yang kita sembunyikan ataupun yang terlihat oleh orang lain. Allah bertanya, apakah kamu melakukan dosa ini di sini? Dan kita hanya mengatakan, benar ya Allah. Apakah di sini kamu melakukan dosa? Benar ya Allah. Apakah di sini nih jam sekian, menit sekian? Kita hanya bisa mengatakan, benar ya Allah. Aku telah melakukan pembangkangan dosa-dosa tersebut. Tidak ada dan tidak bisa kita bisa untuk mengelak. Tidak ada kesempatan untuk mengelak, karena Allah pun tahu semuanya apapun yang kita lakukan. Para jemaah sekalian, mari kita tutup dengan doa. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma in ballaghtana Ramadan faj'alna fihi minal maqbulin. Wa in kana akhir Ramadan lana faj'alna
fihi min utaqaika minan nar wa la taqbid arwahana illa wa anta radin 'anna. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya sedikit ini yang bisa Ana sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk Ana pribadi dan untuk teman-teman sekalian di Ramadan kita nanti. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.